Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang seandainya kita berusaha merinci catatkan tidak akan bisa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Namun demikian ada dua hal yang sangat mencuat, yaitu bahwa kita mendapat nikmat hidayah bisa menetapi Quran hadis jamaah. Itu yang paling pol. Nomor duanya adalah kita diberi karunia sehat dan punya kesempatan. Asyihatu wal faragho itu yang sering disia-siakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Datangnya hidayah ke diri kita tentu itu ada perantara atau wasilahnya, maka kita syukuri para perantara agama mulai dari Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, terus menerus ya, sampai bapak perintis dan pendiri Walati Jamaah Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis Al-Musawa, kemudian diteruskan almarhum Bapak Abdul Muhammad Suweh Sangkarang dan beserta seluruh pembantunya. Kita syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan amal selamat lancar barokah, dan juga wabil khusus Allah merahmati dan mencatatkan amal baik mereka itu, amal jariah mereka itu di dalam kitab rapot amalan masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Tutup poin. Jadi adalah salah satu ya, salah satu keprihatinan kita saat ini, yaitu bahwa pertama ada al-jama'atul rahmah, yang kedua ada rahmatan lil alamin, lalu ada lintalahum. Artinya bahwa jamaah ini adalah bahkan bisa menegakkan langit dunia ya, sehingga bisa mencegah belum terjadinya kiamat. Nah, artinya pendekatan kita ini agak kurang ya, kepada orang lain selain dari jamaah itu kurang mendapat perhatian. Apalagi kita juga belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh tentang pendekatan lintalahum ya, kasih sayang sebenarnya di antara manusia, baik khususnya yang berada di luar itu, di luar kita. Nah, ini tentu saja ke depan ini kita tidak boleh terjadi, karena kita harus mengerti bahwa saat ini di dunia ini paling tidak itu ada 4 jamaah, komunitas jamaah. Pertama adalah induk kita yang di Mekah Madinah, itu masih statusnya masih bitonah, artinya imamnya itu tidak dimunculkan. Kalau orang Salafi mengaku bahwa itu adalah raja, nah itu adalah bukan, itu sudah jelas bukan. Saya tidak akan mengupas ini dulu ya, tetapi kondisinya masih bitonah. Pertama induk kita sih lagi. Yang kedua itu yang ada di Turki. Nah, kebetulan Allah sekarang ini mengkodar Turki di bawah Recep Erdogan itu bisa dalam arti konteks kenegaraan ini sudah berhasil merubah dari sekuler sesudah hampir 90 berapa ya, 5 tahun atau 80 sekian tahun, hampir 90 ya, itu telah dirusak oleh Kemal Pasha atau Kemal Atatürk itu. Nah, untuk pertama kali di bawah Erdogan dan partainya itu bisa menjadi lebih religius dan sudah sudah semakin nyata. Namun keimamannya itu juga masih bitonah. Itu 2. Yang ketiga adalah komunitas jamaah yang ada di perbatasan India dan Cina. Kita mendengar Uighur dan yang di Xinjiang dan itu mereka satu komunitas cuma wirawiri ya, yang juga bitonah kan jaga bahkan dibunuhi oleh 2 negara itu ya. Nah, jadi tinggal kita sendiri, kita ini
jamaah kita Quran Hati Jamaah ini, nama resmi kita kan Quran Hati Jamaah. Inilah yang satu-satunya komunitas yang diridhoi Allah. Apa maksud diridhoi? Yaitu dipersilahkan, diizinkan, diridhoi untuk berkembang pesat di dunia ini. Setiap hasil daerahan, biasanya kalau organisasi itu, DPP itu mengatakan kita sudah berada di mancanegara di 50 sekian, mungkin ya 50 sekian negara. Bahkan di Mekah Madinah sudah lama berdiri daerah tersendiri. Imam daerah pertama ada imam daerah Mekah Madinah itu almarhum penerobos Bapak Wafdullah itu contohnya. Oke, kita langsung to the point saja. Jadi sekali lagi karena kita Jamatul Rahmat, kita harus ada rahmatnya menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Berarti sebenarnya kemudian kafatan linas ya, keseluruhan manusia ini mestinya kita harus mulai ada perubahan paradigma ya. Paradigma itu apa yang dipikir, apa yang dibicarakan, apa yang dijalankan, dan apa yang terus suarakan sampai turun-temurun. Nah, itu nama paradigma. Itu perlu paradigma bahwa karena menanjang rahmatul alamin, kemudian kita satu-satunya, maka sudah jelas atau barang tentu sudah jelas dan pasti bahwa nanti menurut nubuah bahwa sebelum kiamat nanti ada zaman khair yang terakhir terbesar, yaitu sebelum kiamat itu adalah berdirinya lagi jamaah itu. Nah, secara kelembagaan itu ya Quran Hati Jamaah kita ini. Nah, gitu loh. Yang lain tidak bisa karena secara alami kalau dalam bitonah itu ya tidak akan bisa bertahan lama. Sudah kuat sekali saja Turki tidak bisa menyatakan negara khilafah karena apa? Karena masih banyak orang militer yang tidak mau mengklaim itu ya. Saya kira demikian. Nah, oleh karena itu kita perlu merubah paradigma mulai dari ibtidak bin nafsi diri kita bahwa selama itu manusia dan mereka mau pengen selamat dari muka bumi ini, maka perlu kita rangkul. Ya. Kita rangkul dengan mengatakan bahwa Quran Hati Jamaah ini ya jangan menjadi klaim sepihak dan satu-satunya bagi diri kita ini. Yang tepat adalah Quran Hati Jamaah ini adalah klaim untuk klaim di zaman akhir untuk seluruh manusia. Dengan penjelasan demikian, Quran Hati jelas itu adalah pedomannya orang Islam. Tidak peduli dia firqah apapun yang tidak ya. Ini semua berdasarkan Quran Hati. Setelah jamaah ini mungkin sedikit perlu kita setting ya. Bahwa jamaah ini kalau di keterangan dari teks daerah adalah ya beramil, bertaat, berbaiat kan begitu. Otomatis kalau semua orang sudah sampai Kanzul Umal, Adilah, lalu yang sekitar itu ya Ahkam, otomatis akan sampai ke situ, itu sudah otomatis include ya, sudah tersurat dan tersirat. Nah, oleh karena itu kita perlu mendeklarasikan bahwa jamaah di sini adalah supaya mereka semua bahkan firqah dengan rela bergabung dengan kita, maka prinsip jamaah adalah menggagas, mewujudkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang sejati. Nah, ini berarti kafatan linas akan dijalankan dan pendekatannya lintalahum ya. Kita merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek dan seterusnya itu. Kemudian yang lain bahwa ya kita juga memikirkan juga yang ibadah pada kita itu bukan cuma itu, bahkan sampai jin suatu saat ya. Kita tidak heran ya bahwa setiap daerah itu ada jatah tanda petik ya untuk penyampaian hasil daerah untuk jin. Ya, dulu itu ada petugasnya. Namun setelah keluar ada teks jin-jinan di teks itu tahun berapa itu ya, menjelang tahun 2000-an kalau nggak salah itu. Nah, itu sudah cukup lama ya. Nah, itu lalu petugasnya nggak berani lagi, nanti takut dikategorikan berani jin. Padahal tidak ini. Jin-jinan itu kan maksudnya minta tolong jin untuk keperluan manusia. Jadi ya seperti itu. Nah, oleh karena itu demikian ya, mengubarkan demikian. Namun kenapa kok seolah-olah kita itu hanya disuruh seperti kata dalam tempurung, hanya bicara dari kita oleh kita untuk kita sendiri, sangat eksklusif. Inilah yang tidak benar dan rupanya salah satu dari hasil penelusuran bahwa ternyata yang namanya Zionis Israel atau kalau dalam Quran disebut Yahudi
Meskipun sebenarnya Yahudi sendiri tidak mau, yang ada di Israel itu tidak mau dikatakan bahwa atau diklaim bahwa negara sekarang negara Yahudi, nggak mau. Karena apa? Yahudi. Dan yang berkuasa sekarang Zionis Israel. Zionis itu kayak PKI itu. Komunis itu tidak percaya adanya agama. Sekarang semua agama itu yang agama samawi itu ditentang dan mau pelan tapi pasti akan dihabisi oleh Zionis itu. Hanya untuk mengelabui manusia, lah mereka minta diakui sebagai negara Yahudi. Ya karena itu ini informasinya seperti itu. Ini valid ini. Oleh karena itu sekali lagi kita harus merubah setting framing paradigma kita bahwa Quran Sama adalah milik semua manusia dengan kode dalil rahmatan lil alamin, khafatan linnas, lintalahum, nah itu ya seperti itu. Nah, sudah itu dengan kalimatnya menggagas mewujudkan persaudaraan Islam sejati. Lalu apa yang mendasarinya? Ya kita mencari titik-titik kesamaan dan kebersamaan. Mahwa kesamaan. Kesama dari sifat yang satu ya. Sama itu sama-sama ya. Kesamaan itu mengingat sesuatu. Artinya di sini kesatuan itu bagaimana kita bisa mau menjembatani antara ucapan dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan ini bisa berjalan dengan baik. Artinya kita bisa jujur, kita bisa amanah kan begitu ya. Kemudian bahwa kita tidak boleh mempertajam furu'iyah ataupun istilah-istilah itu gitu ya. Nah seperti itu kesamaan. Sifatnya satu, sama dan sehingga semuanya menjadi sama gitu ya. Yaitu seperti itu. Jadi tidak ada semangat asobiah kayak keyakinan pada golongan masing-masing. Nah seperti itu. Coba pada kahwatan linas keseluruhan ya tanpa pandang bulu. Kemudian ya asas yang kedua yaitu kebersamaan. Kalau kebersamaan ini dari segi manfaat kesejahteraan. Kita berusaha dari sekarang untuk mewujudkan kebersamaan sesama orang Islam. Nah sekarang mohon doa sunya bahwa kita sedang memulai menjalankan amanat yang dari amanat khusus ini ya. Ya tidak salah lah kalau dikatakan dari pusat dan para pini sepuh dalam zaman bahwa sekarang kita sudah harus kami beberapa orang tuh baru mulai ya untuk mewujudkan pangan sehat. Ya, pangan sehat itu pangan alternatif selain beras. Itu ya. Jadi kalau dalam istilah pemerintah itu pangan yang non organik ya gitu ya, baik semuanya tanpa bahan kimia, baik pupuknya, pestisidanya dan lain-lain sebagainya itu menggunakan kembali ke alam. Dan untuk pupuk ini kami sudah mempunyai satu formulasi di mana kendala petani pada umumnya ini kalau mau membuat pupuk ini harus lama sekali. Kalau sifatnya organik ini ada proses pembusukan lemak itu sekitar perlu 21 hari. Maka dengan bantuan fermentasi menggunakan bakteri tertentu, maka itu bisa cepat tinggal separuhnya, 10 hari, 9-10 hari itu sudah jadi dan bisa digandakan dalam waktu cepat. Nah, dengan demikian ini petani tidak perlu membeli, tinggal mengolah apa yang ada di sekelilingnya. Bisa dengan humus itu atau juga dengan kotoran hewan ternak dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi ini sudah dimulai meskipun dalam skalanya masih kecil ya, Kak. Kami masih merintis melalui satu kelompok tani yang jumlah orangnya saja baru 12. Ada di Karangmojo dan di Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan ini Kak Maman udah tahu. Nah, dan kami ini bekerja sama dengan orang luar karena kita bersama-sama ingin mewujudkan pangan sehat. Mengapa? Karena sekarang FAO, organisasi pangan dan pangan dan pertanian ini mengatakan bahwa manusia itu sekarang sudah mulai kesulitan pangan ya. Nah, yang ada sekarang ya mayoritas bisa dikatakan beras itu ya dari bahan kimia itu ya. Yang organik ada tapi di luar jangkauan
rakyat pada umumnya. Maka kita membuat dari itu. Yang kita kembangkan pertama adalah jagung pulen, kemudian juga kacang batik atau bahasa Jawa kacang blirik, dan juga ada ketela madu ya. Nah, ini 3 ini akan berusaha kita kembangkan. Sekarang masih tahap saat ini yang kita prioritaskan masih menyediakan bibit unggul untuk kacang blirik atau kacang batik. Jadi nanti kita tanam, ini masih 2 kali masa tanam lagi, sehingga nanti di akhir Oktober awal November bisa dilakukan produksi massal. Nah, demikian. Dan ini nanti kita tidak akan pernah menjual barang mentah, namun kita olah kemudian baru kita pasarkan. Demikian. Nanti petani semua akan kita bantu, mulai dari bibitnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Ini kan sudah berdiri paguyuban, nanti akan dilegal formalkan, kemudian segera membuat satu koperasi, dan kemudian di bawah nantinya Yayasan Rahmatan Lil Alamin Nusantara. Nah, nanti semua hal ke sisi kehidupan nanti akan kita tangani. Nah, ini tentu saja SDM dari Quranti Jamaah ya, dari kita sendiri itu yang sudah mulai berancang-ancang untuk saling monggo diniatikan Allah, saling sinergi, kolaborasi, gotong royong untuk yang kuyung ini. Karena ini sifatnya sunatullah, berarti ya semuanya akan baik. Bisa katakan tidak berlebihan apabila kita kembali ke lapangan sehat, berarti kita merevitalisasi sunatullah di alam semesta ini, khususnya di bumi yang kita injak ini. Nah, demikian ya. Jadi kebersamaan adalah masalah kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kemudian semuanya diikat dengan semangat kesatuan dan persatuan. Nah, itu ya. Kesatuan sifatnya satu, yaitu bisa tadi menautkan mirip kesamaan tadi ya. Titik-titik yang membuat sama gitu ya. Titik hubung yang bisa. Kemudian kalau satuan mirip itu, tapi lebih sekali lagi adalah menekan pada lahir batin itu supaya bisa bersatu. Kita wa ta'awunu ala birri wa taqwa. Dalilnya seperti itu. Kita wujudkan benar-benar. Kemudian persatuan dengan demikian, karena semuanya sama, maka kita akan otomatis muncul kerukunan dan kekompakan seluruh manusia. Dalam ketika terwujud ukhuwah Islamiyah, maka sebetulnya yang terjadi apa yang dulu diwujudkan oleh Rasulullah, umatan wahidan, akan terbentuk. Dan orang merasa bahwa ini adalah sekali tidak mengunggulkan tidak ada semangat asobiah, tapi kebersamaan, kesatuan, persatuan, semua itu Quran hadis dan Quran hadis, dan dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah sehingga bisa selamatlah lahir batin dunia akhirat. Nah, insya Allah ini formulasi seperti ini ke depan akan lebih baik. Tentu ini memerlukan usaha yang banyak sekali, macam-macam. Mohon doanya saja. Sekali lagi, mengenai kenapa kok kita tidak tertarik untuk katakanlah bercerita tentang nasib manusia di belahan lain, dunia lain, ataupun orang selain kita. Ya karena kita sebetulnya tanpa tahu kita tuh sudah dipengaruhi ya. Jadi saya harus mengatakan apa adanya. Di dalam kepengurusan di pusat sendiri itu sudah lama ditengarai dan memang nyata ada penyusupnya. Penyusup dari Zionis itu ada. Yang langsung masuk ada. Kemudian yang menjadi binaan mereka, menjadi pion juga ada. Contoh yang menjadi pion yang bergerak merusak ekstrim, yaitu yang kita tahu adalah CRK. CRK itu mereka berempat itu, bertemunya 3 ya. 3 saja yang aktif itu ya. Nah itu sebetulnya mereka tidak sadar bahwa mereka dijadikan pionnya Salafi Wahabiyah. Jadi nama gerakan Salafi mereka itu Salafi Wahabiyah. Itu Salafi yang sengaja dibentuk oleh Zionis dengan filosofi bahwa tanaman pohon yang besar itu tidak bisa dirobohkan kalau menggunakan hanya sebilah mata kapak yang dari logam itu. Meskipun kita kuat-kuat memukulkan untuk menebang, tidak bisa. Sampai lecet-lecet berdarah tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Nah caranya kita bahasa poklek ya, dipotong saja batang yang cukup kuat. Nah kemudian dengan batang itu diselipkan ke bilah kapak itulah, dengan bantuan cabang ini yang kuat ini kita pasti bisa memotong
batang yang tinggi besar itu. Nah, itulah filosofi. Artinya bahwa merusak Islam itu harus dibuat rusak dari dalam, bukan dari luar, seperti itu. Nah, itulah batang itu menggambarkan bahwa mereka jadi pion-pion yang seperti catur itu dimanfaatkan, tapi mereka tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi kita itu sudah lama disusupi, ya. Kemudian termasuk ada beberapa poin, ya, setia di dalam teks Sidhayaran itu yang hasil rekayasa mereka itu. Ini saya tidak membuat fitnah, tapi sungguh nyata. Suatu saat nanti akan kita bahas, ya, dalam hal ini. Demikian, jadi karena mereka memang ya, Zionis itu sudah menyimpulkan tahun 2012, ya. Itu ada pertemuan intelijen, ya, 5 intelijen di dunia yang terkemuka. Nah, yang tidak diundang ada Indonesia, ya, ya bin Bais, ya. Karena apa? Kita sedang menjadi target pembicaraan. Mereka itu dari Amerika itu CIA, terus kemudian 2 dari Amerika, terus Mossad dari Israel, KGB dari mana? Rusia. Itu mereka nyondro, ya, bahasa Jawa. Itu melihat bahwa nanti 2024 dan 2025 ini yang menguasai global ini pengaruh itu adalah bukan yang sekarang kita kenal. Apa yang sedang kita takuti, mulai takutkan sekarang itu Cina, bukan itu. Amerika bukan, Rusia bukan, negara Eropa bukan. Namun ternyata itu ada orang Asia. Asia yang beragama agamanya Islam. Dan itu ternyata setelah makin oh itu ternyata di Asia Tenggara, bukan Asia saja. Nah, siapa Asia Tenggara besar? Ya Indonesia. Dan di dalam Indonesia ada Quranti Jamaah. Dan ini mereka sudah menyimpulkan bahwa di Indonesia ini dari banyak aliran atau firqah ini mengerucut pada 3, itu NU, Muhammadiyah, dan Jamaah. Nah, Muhammadiyah sudah berhasil mereka jinakan, tinggal sama ini. Sama pernah dilakukan operasi intelijen itu sampai sekarang itu 4 kali. Yang pertama versi 1 resolusi, ya, disebut resolusi itu Broto dan teman-temannya. Yang kedua itu tahun 67-68. Kemudian yang versi 2 atau generasi kedua itu oleh Bambang Irawan tahun 778, ya. Kemudian yang ketiga ini 2003 yaitu Mojosari atau yang dikenal Marioso. Dan yang keempat, yang terbaru varian atau generasi keempat adalah yang CRK ini. Semuanya ada kesamaan modusnya. Salah duanya, ya, ada beberapa, salah duanya menonjol itu ada selalu diikuti perebutan aset, barang-barang wilayah yang tidak bergerak, tanah, bangunan, dan sebagainya itu. Yang kedua, mendiskreditkan, menghilangkan kepercayaan ulama dan umaro. Nah, seperti itu. Nah, itu 2 yang masih ada yang lain. Oleh karena itu, nah, pengaruh di dalam ini, ya, maka kita disuruh ibadah saja. Sesuai apa yang diinginkan oleh dalam video beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan bahwa ada yayasan yang di North Carolina, ya. Di sana itu RAND Corporation. Nah, ini menggambarkan manusia itu, kalau manusia itu Islam itu dibagi 4 golongan itu. Nah, kita itu termasuk yang pribumi, tapi ya yang masih bisa menerima demokrasi. Ada 4 yang lain itu. Nah, itu kita diwaspadai. Tapi kalau yang sudah yang 3 lain itu pasti akan dihabisi itu. Ya, tapi sekarang orang itu sudah tahu bahwa ternyata yang dibalik semua karena tinggal sama. Ini berusaha dihancurkan, tapi ya karena Allah sendiri pemiliknya, ya wa makaru wa makallah innallaha khairul makirin. Jadi kita tidak perlu sampai sekarang gonjang-ganjing pun kita tidak perlu susah, kita tetap optimis dan yakin bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Nah, ini pada mengusulkan itu kita misalnya diminta untuk yang ibadah saja. Cirinya ibadah, nggak usah ngerembuk yang lain gitu. Sehingga kita tahu nanti sudah terjebak oleh jebakan musuh, jebakan Batman, tinggal dihabisi. Nah, Zionis itu pemimpinnya akan diruntuhkan kredibilitasnya, integritasnya dengan berbagai macam isu-isu, ya, dijebak dan sebagainya. Nah, kemudian
dipecah-pecah umatnya, kemudian digiring ke kandang, nanti setelah masuk ke kandang dalam kawasan tertentu lalu tinggal dihabisi. Mereka sudah dan mereka selalu diadu domba di antara itu. Saya kira demikian, itu saja. Semoga kita jangan terikut bahwa bisa dikatakan memang ada doktrin, ya. Kita jujur saja bahwa ada doktrin yang tidak tepat, ya, yang tidak pas, tidak tepat, dan pasti juga tidak benar. Bahwa kita harus peduli, peka dan peduli kepada sesama manusia, bahkan sampai jin. Tapi itu nanti bukan urusan kita masing-masing, tentu ada nanti tim ataupun apa yang akan mengurusi. Ya mohon doa restunya saja kita. Semoga ke depan ini kita punya jadwal yang sangat ketat. Karena dalam 3 tahun 2024 ini kita harus mempersiapkan nanti jamaah ini siap untuk mendunia. Kemudian barangkali akan Turki insya Allah kalau tahu tentang kita yang eksisnya paling diridhoi, ya mereka akan gabung gitu ya, dalam gabung ke kita gitu, dalam arti dengan ibarat jamaah itu ada LI-nya. Nah itu LI-nya itu adalah Turki itu di masa depan kita. Intinya tulang punggungnya adalah otak punggungnya tentu saja dari koordinasi jamaah kita. Saya kira mohon itu, kalau ini baik dan benar, ini mutlak berasal 100% dari Allah, bukan dari saya. Saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Namun apabila ini ada kesalahan, itu murni karena keterbatasan, ketidaktahuan, dan kebodohan saya. Kalau ada kata-kata saya yang sangat bermasalah, secara kuantitatif mohon dicapri, tunjukkan saya di mana, insya Allah akan saya tobati dan akan saya koreksi. Itu saja, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.